Shalom, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam program Deep Talk with Pase. Senang bersama dengan semuanya yang mau belajar memiliki iman yang bertumbuh lewat tadarusan Alkitab kita. Dan kita akan menyelesaikan tadarusan Alkitab kitab Nabi Amos ya pada hari ini, pada malam hari ini. Dan sebelum kita selesaikan, sebelum kita membacanya, seperti biasa saya selalu mengajak kita, menginspirasi semua sebelum membaca Alkitab itu berdoa supaya di tengah keterbatasan kita yang tidak tahu apa-apa, ketika mengundang Roh Kudus untuk menerangi pembacaan Alkitab kita mendapatkan rema, mendapatkan kebenaran ya. Sehingga paling tidak meskipun kita tadi terbatas dalam segala hal, kita mendapatkanlah mutiara-mutiaranya yang bisa kita hidupi di sisa hidup ini, gitu ya. Sehingga kini hidup kita bisa jadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan Tuhan tentunya. Dan sama-sama kita satu hati kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini. Kami siap bertadarusan dari Amos di pasal yang terakhir, pasal yang ke-9. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Terus siapkan Alkitab kita masing-masing ya. Kita akan coba menyelesaikan Amos pasal ke-9. Kita siapkan Alkitab kita. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Ya, Amos pasal yang ke-9 ya. Kita akan membacanya dari ayat yang pertama. Perikopnya penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Yuk, bersama-sama kita baca. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung. Dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Ya, dalam Amos pasal 9 ya, yang barusan kita baca ayat-ayatnya perikop yang pertama ini, jelas kembali menegaskan tentang isi dari kitab Amos. Kita sudah melewati pasal 1, pasal 2, pasal 3, sampai sekarang ini kita mau tutup di pasal ke-9 Amos. Itu bicara mengenai Tuhan menghukum Israel, menghukum bangsa pilihannya, menghukum Yehuda juga. Bukan karena apa-apa, ya karena kebebalan hati, kekerasan hati, tegar tengkuknya Israel. Sudah lewati banyak
teguran-teguran yang diberikan Tuhan kepada Israel. Ya, pertama lewat nabi-nabinya supaya mereka bertobat. Yang berikutnya Tuhan menegur mereka lewat hukuman-hukuman. Namun meskipun Israel sudah merasakan hukuman dari Tuhan, mereka juga tidak terbuka pikirannya bahwa hukuman itu dari Tuhan gitu. Jadi ketika panen mereka gagal, ketika perang mereka kalah, ketika banyak hal yang mereka lakukan itu tidak berjalan dengan semestinya, mereka tidak berpikir bahwa semua itu terjadi karena Tuhan izinkan untuk menghukum mereka. Ini menjadi sebuah pertanyaan mengingat Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan sudah berkali-kali dalam Amos ini saya berkata, ini terulang dalam kehidupan kita orang percaya. Ada banyak orang Kristen sudah diperingatkan Tuhan. Tuhan menegurnya dengan banyak hal, penderitaan tanda kutip, sakit penyakit mungkin, ekonomi yang nggak mengalami breakthrough, ya mengalami terus resesi, usaha yang terus gagal, nggak pernah berhasil. Tapi tidak timbul kesadaran dari kita orang Kristen, orang percaya, anaknya Tuhan, untuk berpikir gitu bahwa semua yang buruk terjadi ini karena Tuhan izinkan untuk menghukum kita. Dan ketika Tuhan menghukum, berkali-kali saya bilang dalam tadarusan Amos ini, itu bukan dalam perspektif Tuhan jahat sama kita. Justru Tuhan menghukum kita supaya kita tersadarkan. Jadi niatnya Tuhan menghukum manusia, orang percaya, itu agar orang percaya sadar bahwa mereka sedang berjalan di jalan yang salah, menjauhi Tuhan. Tapi ironisnya, orang percaya itu tidak sadar juga bahwa hal-hal yang buruk yang sedang mereka alami itu adalah penghukuman Tuhan. Mereka pikir ya itu hal yang biasalah, kesalahan mereka biasalah, hal yang lumrah lah. Sehingga akhirnya tidak terjadi pertobatan begitu. Akhirnya Tuhan semakin marah karena sudah diperingatkan lewat hukuman, kok manusia atau anaknya ini nggak sadar. Sedangkan kita yang menganggap diri anaknya Tuhan juga akhirnya tidak bertobat karena tidak merasa bahwa sedang dihukum Tuhan. Jadi ada kayak miskomunikasi, ya. Cara kita dan cara Tuhan dalam memandang hukuman yang sedang kita alami atau penderitaan yang kita alami itu berbeda. Tuhan dalam perspektif ingin menghukum kita supaya kita bertobat kembali pada jalannya, sedangkan penderitaan yang kita alami kita anggap itu hal yang biasa, hal yang lumrah, dan kita tidak menyadari sama sekali bahwa penderitaan yang sedang kita alami itu datangnya dari Tuhan supaya kita bertobat. Ada miskomunikasi di sini. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang memang saya bilang tidak memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan ini yang terjadi pada Israel. Akhirnya ketika Israel tidak sadar juga, ya Tuhan mau bilang apa? Akhirnya menghukum, bukan dalam tensi ingin mempertobatkan umatnya lagi, tapi memang benar-benar ingin menghukum mereka. Ya. Sehingga kalau kita baca di ayat-ayat 1 tadi, ya di perikop 9 ayat awal tadi dari ayat 1 tadi, itu Tuhan memang benar-benar murka sama Israel. Ya. Pokoknya semua sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Mereka bersembunyi dimanapun, nggak akan bisa lolos. Ya. Kalimatnya kan luar biasa ini. Mereka, sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka. Jadi nggak ada tempat yang aman bagi orang Israel yang mau melarikan diri dari penghukuman Tuhan. Nggak ada tempat di dunia ini yang sanggup melindungi mereka. Nah, ini mestinya juga kita sadari sebenarnya. Makanya penting kita bertobat, penting kita menyadari, penting kita itu punya hati yang bersih sehingga kita bisa jelas, pikiran juga tentu pikiran yang bersih gitu ya, sehingga kita juga bisa jelas, semakin jelas melihat apa yang sedang kita terjadi, yang kita alami ini apa gitu loh. Nggak semua penderitaan itu hukuman dari Tuhan. Ada memang penderitaan itu kita alami karena kebodohan kita saja.
Ya tapi kan mestinya ketika kita dalam masalah atau mengalami penderitaan, nggak ada nggak ada ruginya gitu kita introspeksi diri. Wong kita sudah menderita juga, apa sih? Wong kita sudah susah juga, sudah menderita juga, sudah dalam hidup yang tidak enak ini gitu ya. Jadi apa ruginya kita coba berhenti sejenak untuk introspeksi diri, berpikir ulang, bertanya pada diri, yang kita alami ini kenapa gitu loh. Toh kita sedang tidak dalam hal seperti kejar proyek gitu, kejar target, kita kan memang lagi menderita gitu. Ya, jadi menariknya yang saya perhatikan sebagai seorang pelayan Tuhan, ada banyak orang Kristen sudah menderita, sudah susah gitu ya. Gak mau berhenti sejenak untuk sekedar introspeksi diri. Padahal mereka lari pun ya mereka susah gitu. Bahkan bisa semakin jatuh ke jurang karena mereka memang orang kalau sedang dalam masalah itu, orang dalam situasi yang lagi stres, yang gak bisa mengontrol dirinya ya, itu akhirnya jatuh dalam lubang, terperangkap dalam perangkap itu akan mudah. Orang kalau lagi chaos ya, situasinya lagi kalut gitu ya, itu berpikir jernih nggak bisa, melihat pun nggak bisa dengan jelas gitu ya, mendengar pun juga nggak bisa dengan tajam. Orang kalau sedang dalam masalah yang berat, itu susah loh saudara, bisa mengamati sekitarnya dengan tajam, itu susah loh. Makanya daripada kita salah nabrak tembok karena kita nggak bisa melihat sekitar kita dengan tajam, berhenti sejenak gitu. Toh nggak ada ruginya, wong kita juga sudah menderita, maju menderita, lari menderita, jalan menderita, ya kenapa nggak diem aja? Toh diem juga nanti menderita juga paling, ya. Tapi dengan diam kita bisa coba introspeksi diri. Paling nggak kalau diam napas kita tidak tersengal-sengal, sebab kalau kau terus berlari kan kau akan tersengal-sengal, capek sendiri. Kalau jalan juga kita bisa terbentur, karena kita nggak bisa melihat dengan jelas. Yo diam aja di tempatmu sekarang, paling nggak aman, nggak jatuh, nggak nabrak, tidak capek, tidak tersengal-sengal, sehingga kita bisa lebih jelas dalam introspeksi diri kita. Nah ini yang berkali-kali saya nasihatkan dalam bentuk khotbah saya, dengan nada yang keras, dengan nada yang lembut, dengan ilustrasi yang kasar, ilustrasi yang sangat halus. Ya, ingin mengajak saudara untuk coba introspeksi diri. Bahasa saya tuh ngaca ya. Ayo saudara dikerjakan. Jangan sampai saudara akhirnya seperti orang Israel ini yang terus saja berpikir yang mereka alami ini bukan penghukuman Tuhan, dan akhirnya mereka akan semakin dalam penghukuman Tuhan. Kalau sudah benar-benar Tuhan ingin menghukum kita, kita mau lari kemanapun dengan kekuatan kita, nggak akan bisa ada tempat yang aman bersembunyi dari murkanya Tuhan. Ya. Kalau Tuhan sudah ingin menghukum kita, nggak ada siapapun di dunia ini, nggak ada oknum apapun dalam semesta ini yang bisa melindungi kita, even malaikat sekalipun, saudara. Jadi yuk sama-sama, sebelum hal itu terjadi atas kita, ya berhenti sejenak, introspeksi diri, menguji diri, menilai diri dengan jujur. Apakah langkah-langkah hidup kita belakangan ini itu semakin menjauhkan diri kita dari Tuhan? Apa berjalan ya di tempat saja, nggak semakin jauh tapi juga nggak semakin dekat dengan Tuhan? Atau langkah-langkah kita itu semakin mendekat kepada Tuhan? Dan ketika kita bisa menilai langkah-langkah kita belakangan ini dengan jujur, nah kemudian kita evaluasi, harus berubah atau dipertahankan atau dipercepat. Strateginya akhirnya kita bisa atur. Orang tuh mengatur strategi setelah kita tahu masalahnya. Seorang pelatih sepak bola, manajer sepak bola,
itu orang yang jangan dipikir nggak penting, saudara. Kita punya klub bola, pemainnya semuanya nomor 1. Dari back, dari gelandang, sampai penyerang, semuanya nomor 1. Kiper pun nomor 1. Tapi kalau, maafkan saya, pelatihnya tempe, pelatihnya itu memble, pelatihnya itu nggak punya strategi yang banyak, strateginya cuma 1. Klub dengan semua pemain nomor 1 itu nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau pengatur strateginya tuh tajam, ya, dia bisa membaca strategi lawan, dia bisa menganalisa pertandingan dengan baik. Maka meskipun babak pertama mereka tertinggal, tapi karena sang pelatih atau manajer ini bisa menganalisa dengan tajam, kenapa timnya bisa kalah di babak pertama. Di saat injury, di saat istirahat, dia bisa mengatur strategi ulang. Dia bisa menarik pemain ini, mengganti pemain yang lain. Dia bisa berubah strateginya dari tipenya misalnya 3-5-2 menjadi misalnya 3-4-3, sehingga lebih tajam lagi dalam penyerangan. Ya. Nah, pelatih-pelatih seperti ini yang bisa menganalisa dengan jernih, bisa membuat strategi dengan baik, dengan tepat, itu akan membuat timnya, bahkan mungkin timnya itu tidak punya pemain kelas 1, tapi kalau strateginya tepat, strategi setiap berhadapan dengan lawan itu bisa tepat, maka tim ini akan menjadi tim yang hebat, tim yang luar biasa. Ya, coba perhatikan hampir-hampir tim-tim sepak bola yang punya pemain yang paling menonjol gitu ya, itu nggak jadi apa-apa. Tapi tim yang average, yang rata-rata gitu ya, tapi punya pelatih yang brilian, itu bisa menjadi sesuatu. Ya, menjadi luar biasa. Ya, Argentina kalau menurut saya kurang apa dia. Semua pemainnya nomor 1, ada Lionel Messi, pemain nomor 1 dunia, tapi nggak pernah jadi juara dunia. Bener nggak, saudara? Nggak pernah. Menjadi juara di Amerika aja cuma sekali seingat saya. Padahal di situ diisi oleh pemain dan ada Lionel Messi, pemain terbaik dunia katanya hari ini. Sama Portugal juga punya Ronaldo. Seingat saya, juara Eropa aja cuma sekali. Nggak pernah juga juara dunia. Ya. Tapi tim yang apa namanya, average gitu ya, yang nggak ada yang menonjol, ya, semuanya punya kekuatan yang sama rata, dan pelatihnya itu punya strategi yang bagus seperti Jerman, Spanyol, ya. Itu luar biasa. Saya masih ingat banget di zaman ya saya muda ada tim yang selalu diunggulkan karena memiliki pemain-pemain yang luar biasa. Zaman itu Belanda, ada Ruud Gullit, Frank Rijkaard, Marco van Basten, ya. Itu pemain-pemain yang fenomenal saat itu. Ya, tapi ya cuma sampai juara Eropa doang. Ke Piala Dunia nggak pernah juara, ya, kalah, ya, karena meskipun strategi menyerangnya bagus, ya strateginya cuma itu saja, nggak bisa gitu switch strategi, ya. Pelatihnya tidak kaya dengan strategi, ya, akhirnya kebaca, dan nggak lama, ya, ketika punya pemain hebat dengan strategi yang itu saja, ya tim-tim lain akhirnya bisa mematahkan strategi itu, dan akhirnya pemain hebat kayak apapun akan kalah. Ya, sama-sama kita sekarang ini punya strategi yang brilian, bisa menganalisa hidup dengan baik. Caranya apa? Coba berhenti sejenak, introspeksi diri, supaya kita tidak jatuh dalam penghukuman Tuhan. Karena kesalahan itu kadang-kadang nggak kita sadari loh, kita salah loh. Seperti yang dilakukan Israel ini. Mereka tidak sadar mereka sedang menzolimi Tuhan. Mereka berpikir ya ini biasa saja dilakukan bangsa lain.
Ketika mereka hidup susah, mereka pikir ya ini bukan karena Tuhan menghukum dia, Tuhan menghukum mereka, karena ini kesalahan mereka semata. Logika yang dipakai, logika orang dunia. Dan akhirnya ketika Tuhan menegur mereka dengan masalah mereka tidak menyadari itu hukuman Tuhan, akhirnya Tuhan marah luar biasa karena bangsa ini benar-benar melupakan Tuhan. Saya tidak ingin orang-orang yang diberkati lewat program ini, yang belajar bersama saya agar iman bertumbuh lewat channel The Warriors Digital Ministry ini, itu menjadi orang-orang yang seperti itu. Yuk sama-sama kita introspeksi diri supaya kita bisa menganalisa hidup kita hari ini dan kemudian bisa mengatur strategi ke depannya. Sehingga hukuman Tuhan tidak terus atas kita dan kita bisa keluar dari hukuman Tuhan dan akhirnya kita bisa berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Dan akhirnya kalau berjalan dengan jalannya Tuhan, sesuai dengan jalannya Tuhan, itu berkat nggak usah diminta, berkat akan mengikuti kita. Keren ya saudara ya. Lanjut perikop berikutnya. Bangsa pilihan ditolak Allah, ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku, dan mengatakan malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Inilah yang terjadi jika Israel terus-terusan berbuat dosa, akhirnya ditolak oleh Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, bukankah kamu sama seperti Ethiopia? Padahal jelas Israel dengan Ethiopia berbeda dong. Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan akhirnya berkata, aku memang telah menuntun kalian semua keluar dari Mesir. Tapi ingat, orang Filistin juga aku tuntun keluar dari Kaftor, orang Aram juga dari Kir. Jadi jangan berpikir gitu ya, karena aku adalah bapamu, kalian adalah umatku, terus kalian berbuat yang menyakitkan hatiku dan aku terus memperlakukan kalian dengan baik begitu. Tuhan bisa punya pilihan. Ketika Israel ini akhirnya keras kepala, kasih karunia Tuhan kepada Israel diberikan kepada kita loh, bangsa yang kafir ini, yang tidak disunat ini, yang tidak punya keturunan Abraham ini. Kan akhirnya kasih karunia diberikan kepada orang yang bukan Israel ketika Israel menolak kasih karunia itu. Nah sekarang kita orang Kristen adalah penerima objek dari kasih karunia. Kasih karunia itu diberikan kepada kita orang Kristen. Tapi kalau kita terus-terusan berbuat dosa, tidak sungguh-sungguh merespon kasih karunia dengan baik, dengan menjadi orang atau manusia yang hidup berkenan kepada Tuhan, apakah tidak mungkin seperti Tuhan akhirnya mencabut kasih karunia Israel dan diberikan kepada kita? Dan kalau kita berbuat sama seperti Israel, apakah tidak mungkin kasih karunia Tuhan itu yang sudah Tuhan berikan kepada kita diberikan kepada bangsa lain? Oh, sangat mungkin, saudara, sangat mungkin. Jadi maksud saya, ketika kita sekarang ini menjadi anaknya, haleluya, puji Tuhan. Tapi jangan kemudian kita berpikir bahwa ini pasti akan selamanya gitu. Ketika kita jadi anak yang baik, ya iya tentu. Tapi ketika kita jadi anak yang jahat, anak yang terus berontak kepada orang tua, kepada bapaknya, apakah bapak terus-terusan akan memprioritaskan kita? Tentu tidak. Saya selalu berkata ada kasih karunia yang limited. Artinya kasih karunia itu ada waktunya. Ada kadaluarsanya. Itu bahasa saya dalam khotbah. Hari ini belum kadaluarsa, tapi ada waktunya nanti kadaluarsa. Dan ketika kadaluarsa, saudara mau teriak-teriak kayak apapun, mau bertobat kayak apapun, sudah tidak berlaku lagi. Jadi jangan sombong, jangan terlalu bangga. Ya saya bersyukur, saya adalah orang percaya, bangsa pilihan Tuhan. Saya adalah orang yang dipilih Tuhan.
Tapi saya tidak mau terbuai dengan semua hal itu. Saya belajar seperti Paulus yang berkata bahwa aku tidak pernah merasa sudah berbuat apa-apa, bahkan aku merasa belum berbuat apa-apa. Bahkan apa yang kuanggap hebat di belakangku, kuanggap sekarang ini seperti sampah. Dan aku belum mendapatkan apa-apa. Maka aku terus berlari seperti seorang pelari, aku bertinju seperti seorang petinju yang benar. Sampai nantinya aku sampai di garis finish. Itulah Paulus. Itu yang saya contoh, saya tiru, saya gugu. Dan saya berharap saudara juga mengikuti teladan Paulus ini. Jangan jadi orang Kristen yang terlalu sombong dengan klaim kasih karunia Tuhan hanya berlaku bagi kita. Hari ini ya, tapi kalau kau tegar tengkuk, kau keras kepala, kau bebal, kau terus berbuat dosa, sama seperti Israel di masa lalu, akhirnya Tuhan cabut, Tuhan sanggup mencabut, Tuhan tega mencabut kasih karunia yang sudah diberikannya pada kita dan kemudian diberikannya kepada orang lain. Kalau Tuhan sanggup memperlakukan Israel seperti itu, masakan Tuhan tidak sanggup memperlakukannya kepada kita? Israel itu juga anak, Israel itu bangsa pilihan Tuhan, sama dengan kita. Kalau Tuhan sanggup kepada Israel dan tidak sanggup kepada kita, maka Dia adalah Allah yang tidak adil, Allah yang pilih kasih. Dan yang saya tahu Allah kita, Tuhan yang maha adil. Ketika Dia memperlakukan Israel sanggup seperti itu, Dia juga sanggup memperlakukan orang Kristen seperti itu. Jika seperti orang Israel, kita terus keras kepala, tegar tengkuk, terus berbuat dosa, dan tidak mau percaya sungguh kepada Tuhan. Saya berharap semua yang mengikuti ini mengerti pesannya, dan sama-sama kita bertobat. Janji mengenai keselamatan perikop berikutnya ayat 11. Pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin dan tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Seperti kalau penghukuman Tuhan kemarin ya. Orang Israel dihukum. Ya, mereka menanam kebun anggur, menanam anggur tapi nggak pernah menuai. Ya, mereka menanam buah-buahan tapi nggak pernah makan buahnya. Itu hukuman Tuhan ketika Israel keras kepala terus berbuat dosa. Tapi Tuhan juga berkata lewat Amos ini, meskipun aku murka kepada Israel, aku akan menghukum Israel dengan luar biasa. Aku sanggup kok. Hanya dari 1-2 orang, bahkan 1 orang Israel, aku bisa sanggup memulihkan Israel. Maka aku bisa, kata Tuhan, ya, membuat orang yang baru membajak itu menyusul sang penuai. Bayangin, ya, ada orang menuai disusul sama pembajak. Hasil dari membajak hari ini, ya, besok bisa dituai sama-sama dengan orang yang sudah membajak puluhan tahun yang lalu, bulanan yang lalu, dan saat ini sedang menuai. Tuhan sanggup. Maka yang terkemudian bisa menjadi terdahulu, yang terdahulu menjadi terkemudian. Tuhan sanggup. Ya, Tuhan sanggup mengubah kebun-kebun buah-buahan yang tidak pernah dinikmati buahnya itu akhirnya bisa dinikmati buahnya oleh orang-orang yang mengelola kebun buah itu. Tuhan bisa memulihkan umatnya semudah menjentikan jari. Jadi jangan berpikir Tuhan nggak bisa berbuat tanpa kita. Ketika Israel menolak Tuhan, Tuhan bisa menjadikan kita sebagai carang anggurnya. Ketika kita nanti menolak Tuhan, Tuhan juga bisa hanya memakai 1 orang dari kita atau orang lain bahkan menjadi anaknya. Diangkatnya kembali menjadi anaknya. Untuk soal memulihkan, Tuhan sanggup.
Tuhan sanggup membunuh semua Israel dan memulihkan Israel di kemudian hari. Begitu mudahnya karena Dia adalah Maha Kuasa. Maka dalam ayat-ayat ini Amos ingin mengatakan bahwa begitu superiornya Tuhan. Maka jangan terlalu sombong gitu. Berpikir bahwa tanpa kita Tuhan gak bisa berbuat apa-apa. Seperti bangsa Israel yang sombong, mereka merasa bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Mereka berpikir mungkin dalam hatinya, Tuhan juga tanpa mereka gak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhan bungkam mereka semuanya dengan memilih kita, orang-orang yang tak bersunat, yang bukan keturunan Abraham, untuk juga menerima janji yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan keturunannya. Dan kalau Tuhan bisa berbuat begitu kepada Israel, Tuhan juga bisa berbuat begitu kepada kita. Dan kalau Tuhan mau pulihkan Israel, semudah menjentikan jari. Saya berkata hari ini, Israel belum dipulihkan Tuhan. Ya. Hampir semua orang Israel masih menolak Tuhan. Ya. Menolak Yesus. Tapi Tuhan bisa pulihkan. Mungkin gak semua orang Israel atau semua orang yang berdarah Israel yang Tuhan pulihkan. Hanya sebagian kecil. Tapi sebagian kecil itu pun adalah orang Israel. Orang-orang Kristen, ratusan juta, mungkin miliaran di dunia ini, gak semuanya hidup dalam kekristenan yang benar. Meskipun Tuhan bisa menghukum semua orang Kristen, Tuhan juga bisa memulihkan, meskipun hanya dari 1, 10, 100, 1000 orang Kristen. Meskipun mereka minoritas dari miliaran orang Kristen yang hidup di dunia ini, tapi 100 orang Kristen itu tetap adalah orang Kristen. Tuhan gak mungkin membatalkan nubuatannya. Kayak Tuhan berjanji kepada Abraham, aku akan memberkatimu dan keturunanmu. Tapi apakah seluruh keturunan Abraham? Tidak. Kalau kita baca kitab Wahyu, hanya 144.000 orang Israel yang diselamatkan Tuhan nanti di akhir zaman. Di 2022 aja, jumlah orang Israel itu jutaan, puluhan juta. 144.000 itu besar. Tapi kalau dibanding puluhan juta orang Israel yang ada di dunia ini dan juga mungkin ratusan juta orang-orang di dunia ini yang punya darah Israel, 144.000 orang itu minimum. Sangat kecil. Tapi biar bagaimanapun, mereka adalah orang Israel. Jadi ingat saudara, siapa kau, siapa Tuhan. Jangan sombong. Jangan diputar balikan seolah-olah kau lebih superior dan Tuhan inferior. Tanpa saudara dan saya, Tuhan sanggup melakukan rencananya dengan sempurna. Kita ini hanya pion. Dan ketika kita pion, jadilah pion yang pasrah sama sang pemain catur, yakni Tuhan. Ya. Jangan berontak. Sebab kalau kita berontak, pion berontak, tinggal disentil aja oleh jari kelingkingnya Tuhan, maka kita bisa tidak ada dalam papan catur lagi. Yuk, sama-sama kita sadari siapa kita, sadari kapasitas kita, sadari diri kita, supaya kita berkenan kepada Tuhan. Semoga dipahami. Tuhan Yesus memberkati semua. Ya, jangan lupa ikut kelas Alkitab kita, Sekolah Alkitab The Way, ya, yang nanti di bulan Oktober akan buka kelas yang baru, kelas pneumatologi,
membahas tentang Roh Kudus. Kebetulan saya yang akan mengajar nanti, maka saya undang semua untuk mendaftarkan diri. Ada dalam pengumuman tadi, diperhatikan saja, dipundurkan lagi, terus di post dulu, di screenshot dulu. Ada barcode di situ, tinggal di scan, masuk ke formulirnya, diisi, dikirimkan. Nanti ada yang menghubungi saudara, atau bisa hubungi Bu Esther, nomor teleponnya ada tadi, untuk dijelaskan bagaimana caranya mengikuti kelas ini. Biayanya murah, hanya 100.000. Dan kita bisa belajar bersama-sama. Kita bisa berdiskusi tentang Roh Kudus itu. Ingat, Roh Kudus adalah roh penolong yang Tuhan janjikan, yang Bapa janjikan, dan diberikan dalam nama Yesus kepada kita. Jadi Roh Kudus itu penting untuk bersama-sama menemani kita, menjadi penasehat kita dalam mengarungi dunia menjelang akhir zaman ini. Oke saudara ya, kalau diberkati lewat program ini, jangan lupa di subscribe, di like, dan di share program ini, link ini kepada nomor telepon, nomor WhatsApp saudaramu, kerabatmu, sahabatmu, supaya mereka juga bisa tahu program ini dan mengikuti tadarusan Alkitab kita, sehingga akhirnya bisa bertumbuh imannya bersama-sama lewat The Warriors Digital Ministry. Gitu ya saudara ya, dan kita akan tundukkan kepala. Kita tundukkan kepala untuk berdoa, mengucap syukur, karena kita sudah diberkati lewat pembahasan tadarusan Alkitab Amos pasal 9. Tundukkan kepala kita doa. Terima kasih Tuhan. Di Amos ke-9, Amos terakhir, kami dijanjikan, kami diingatkan bahwa siapa kami dan siapa Tuhan. Belajar dari Israel, Israel begitu sombongnya, sehingga akhirnya Tuhan hukum luar biasa. Dan bahkan ketika Israel dihukum Tuhan, Tuhan bisa dengan semudah menjentikan jari untuk memulihkan Israel. Meskipun mungkin tidak keseluruhan Israel, hanya sebagian kecil saja. Tapi Tuhan bisa sanggup pulihkan sedemikian rupanya. Dari seorang yang tadinya menanam anggur tapi tidak pernah menikmati buahnya, tiba-tiba bisa menikmati buahnya. Bahasa dalam Amos 9 tadi, ada waktunya nanti bahkan penabur itu akan menyalip atau berada menyusul dari seorang yang menuai. Artinya di hari-hari terakhir menjelang akhir zaman ini, kalau kita tidak bertobat dengan sungguh, kasih karunia bisa Tuhan cabut dari kita, dan Tuhan bisa berikan kepada orang yang mestinya tidak masuk hitungan, tapi karena Tuhan mau, maka mereka akan diberkati, dan jauh lebih diberkati daripada kita yang selama ini merasa sudah menjadi pengikut Tuhan. Maka Roh Kudus, tolong mampukan kami bukan cuma cakap jadi pembaca, pendengar, tapi juga cakap jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Sampai jumpa di esok hari di tadarusan Alkitab kita berikutnya. God bless you all.